Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan pengaruh kecepatan berjalan terhadap gerak pusat massa dan energi mekanik yang dikeluarkan manusia. Sebelumnya perkenalkan, kelompok kami ada Afifa Chandra Ardia Pramesti, NIM K23 19003, Dimas Huda Fatul Akhir, NIM K23 19019, dan saya Eristiani Rahmah Faidi, NIM K23 19023. Metode yang kami gunakan yaitu studi literatur dengan referensi jurnal. Yang pertama, konsumsi energi mekanik, gerak langkah tubuh manusia saat berjalan. Yang kedua, model selaras bagi gerak manusia berjalan. Yang ketiga, analisis kinematika gerak pusat massa tubuh manusia saat berjalan. Yang keempat, mengukur kecepatan dan percepatan gerak kaki manusia dengan kamera digital. Selama ini, perhitungan fisika lebih sering digunakan untuk menganalisis benda mati, karena analisis yang dilakukan pada benda mati lebih mudah dibandingkan benda hidup. Sebenarnya hal itu bisa saja dilakukan, tapi memerlukan analisis khusus mengingat manusia tidak selalu diam. Maka di setiap analisis diperlukan variabel lain yang diperhitungkan. Keadaan ini tentu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah partikel atau benda tegar. Energi yang dibutuhkan manusia saat berjalan pasti berbeda dengan kondisi manusia berlari. Gerak manusia berjalan atau berlari ditandai dengan lintasan gerak pusat massa orang tersebut. Lintasan ini merupakan hasil superposisi gerak translasi serta rotasi ke belakang. Sementara, penyebab gerak pada tubuh manusia diatur oleh suatu sistem pegas pada otot beserta responnya, yang lebih terkait dengan terjadinya besar kecilnya energi mekanik. Energi mekanik yang diperlukan manusia saat bergerak horizontal atau berjalan dan berlari terdiri atas usaha untuk melakukan gerak tubuh, baik translasi maupun rotasi, yang meliputi gerak tungkai maupun lengan, energi kinetik untuk mempertahankan laju gerak, serta usaha terkait pengaruh lingkungan. Dalam hal ini, untuk melawan hambatan udara, dengan koefisien-koefisien yang diperoleh melalui analisis numerik. Jika tubuh manusia berjalan dengan laju tunak atau steady state V, maka persamaan gerak ke arah horizontal dapat ditulis sebagai xt sama dengan vt, ke arah vertikal dapat ditulis sebagai yt sama dengan h. Dengan h adalah tinggi pusat massa dihitung dari acuan. Dari kedua persamaan tersebut diperoleh persamaan resultan rt dengan perpindahannya dapat ditulis sebagai delta r kecil t sama dengan r besar T dikurangi r kecil t. Jika ada gaya penggerak tubuh sebagai gaya luar sebesar Ft, maka gaya reaksi oleh tanah adalah Ft sama dengan delta Ft dikurangi mg. Baiklah, di sini saya Dimas Yuda. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan slide selanjutnya, yaitu tentang gaya penggerak. Nah, gaya penggerak tubuh ini itu dilakukan oleh sistem internal tubuh dari kontraksi otot tendon, dan karena setiap langkah merupakan siklus, maka rata-rataannya adalah 0 agar kondisi tunak atau steady state tetap terpenuhi. Nah, dalam hal ini formula matematisnya itu dapat ditulis sebagai berikut, yaitu delta Ft siklus itu sama dengan 1/T siklus dikalikan dengan integral 0 sampai T siklus dari delta Ft dt itu sama dengan 0. Kemudian, jika gerak pusat massa dianggap harmonik, gerak pusat massa tubuh, energi potensial elastiknya akan memiliki bentuk delta U sama dengan setengah K dikali dengan delta X kuadrat plus delta Y kuadrat. Selanjutnya, energi kinetik. Nah, di sini energi kinetik dari tubuh memiliki persamaan delta K sama dengan setengah M dari delta X dot kuadrat ditambah delta Y dot kuadrat, dengan delta X dot sama dengan do delta X per do T, dan delta Y dot sama dengan do delta Y per do T. Nah, berdasarkan kaidah Lagrangian,
L itu sama dengan delta K minus delta U. Dan itu berlaku secara konstan dengan do L per do T itu sama dengan 0. Diperoleh M delta R double dot ditambah K delta R itu sama dengan 0. Nah, itu adalah persamaan ke-8. Dengan delta R double dot sama dengan do kuadrat delta R per do T kuadrat. Dan delta R itu sama dengan delta X plus delta Y. Kemudian, persamaan 8 ini merupakan persamaan gerak getaran harmonik yang solusi geraknya adalah pada delta X T itu sama dengan A cos omega 0 T minus pi per 2. Kemudian yang delta YT itu sama dengan B sin omega 0 T minus pi per 2. Kemudian untuk gerak harmonik, gaya penggeraknya, gaya F-nya memiliki bentuk persamaan sebagai berikut, yaitu delta Ft itu sama dengan minus K delta R. Yang mana komponennya terdiri dari komponen horizontal dan komponen vertikal. Pada komponen horizontal, delta Xt itu sama dengan minus M omega 0 kuadrat delta Xt, sedangkan untuk komponen vertikalnya adalah Fyt itu sama dengan minus M omega 0 kuadrat delta Yt. Dan selanjutnya, bentuk lintasan titik pusat massa tubuh. Nah, secara implisit mempunyai persamaan pada arah horizontal, itu persamaannya adalah Xt sama dengan Vt plus A cos omega 0t min pi per 2 sebagai persamaan 10A. Sedangkan arah vertikal itu Yt sama dengan H plus B sin omega 0t min pi per 2 sebagai persamaan 10B. Nah, untuk mencari besarnya kecepatan gerak pusat massa tubuh secara horizontal menggunakan persamaan hasil diferensial persamaan 10A, di mana hasilnya adalah dx per dt sama dengan V minus omega 0 A cos omega 0t min pi per 2. Di sini terlihat grafik yang menunjukkan kecepatan sudut pada saat manusia berlari dan kecepatan sudut pada saat manusia berjalan. Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa kecepatan sudut saat manusia berjalan lebih besar dibandingkan saat manusia berlari. Sebelumnya kita telah mendapatkan persamaan untuk mencari kecepatan gerak pusat massa tubuh manusia secara horizontal adalah dx per dt sama dengan V min omega 0A cos omega 0t min pi per 2. Jika kita asumsikan kecepatan berlari lebih cepat daripada berjalan dengan omega yang lebih kecil, maka akan didapat dx per dt yang besar. Begitupun sebaliknya dalam kondisi berjalan. V akan lebih kecil dengan omega yang besar, maka akan didapatkan dx per dt yang lebih kecil. Besarnya rata kelajuan gerak pusat massa tubuh secara horizontal ini akan mempengaruhi besarnya periode yang dibutuhkan saat melangkah, yang mana dirumuskan dengan T sama dengan 2L sin theta per 2 per V. V merupakan rata kelajuan gerak pusat massa tubuh secara horizontal. Karena V berbanding terbalik dengan T, maka ketika T pada saat posisi berlari lebih kecil dibandingkan saat manusia berjalan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sarjito dan Yuningsih, beliau merumuskan persamaan dari hasil analisisnya mengenai langkah manusia selama satu periode gerak langkah sempurna didefinisikan daya rata sebagai berikut. PR sama dengan W per T sama dengan integral M d beta per T dengan batas beta dari minus theta per 2 sampai plus theta per 2. Dengan demikian, maka akan diperoleh PR sama dengan M theta per T. Selain daya untuk berayunya tungkai, dikeluarkan juga daya yang terikat dengan perubahan vertikal posisi pusat massa tubuh, yang mana untuk setiap langkahnya dirumuskan dengan ppm sama dengan mg delta y per setengah T. Maka daya total untuk manusia berjalan adalah P sama dengan PR plus ppm. Dari daya ini,
maka akan ditentukan konsumsi energi yang dikeluarkan setiap kilogram massa tubuh setiap kilometer jarak sebagai KE sama dengan P per MV dalam satuan kilojoule per kilogram kilometer. Di sini terdapat tabel konsumsi energi untuk berbagai nilai massa tubuh dalam berbagai kecepatan. Dapat kita lihat, semakin bertambah besar kecepatan langkah manusia, maka akan semakin bertambah pula konsumsi energi yang dibutuhkan atau energi yang dikeluarkan. Maka kita dapat simpulkan bahwa besarnya kecepatan langkah manusia, baik berjalan ataupun berlari, akan mempengaruhi besarnya kecepatan gerak pusat massa tubuh secara horizontal, yang mana hal ini akan berkaitan dengan semakin bertambahnya juga besarnya energi mekanik yang dibutuhkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.